Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kembali lagi kita beribadah hari ini walaupun kita online ya. Gak ada ibadah di gereja tapi gak apa-apa. Kita tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan di tempat masing-masing. Jangan jadi kendor tapi tetap semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Saya sebelumnya mengucapkan dulu selamat hari Natal buat semua jemaat, buat semua yang menonton ibadah saat ini. Selamat hari Natal, kemarin tanggal 25, hari ini tanggal 26, belum terlambat ya. Selamat hari Natal, sekali lagi Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, mari sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini kita satukan hati kita, tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang Tuhan berikan buat kami, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun Tuhan kami beribadah secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu nyata di setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami biar kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan lewat penyembahan kami, lewat pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kami mau memuji-Mu Tuhan, Kau Yesus, Kau Raja Damai, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Dosaku, Kaulah
Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di
hanya kemuliaan-Mu yang nampak Bapa di setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bersyukur Bapa buat hari yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah Tuhan roh-Mu selalu menyala-nyala di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam jiwa dan roh kami Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami terus berapi-api, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Semua bersuka cita ya hari ini, amin. Karena Tuhan Yesus Allah yang baik buat kita. Mari kita naikkan satu pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. mari kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan, Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan harus dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Amin. mari kita siapkan hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus. Terima kasih.
belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi Tuhan, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. katakan belum pernah ada Tuhan, Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. takkan ada lagi, Takkan ada lagi kasih seperti ini Tuhan, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, tiada duka, kau ku kagumi
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Baik, salam puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita saat ini boleh bersama-sama, tadi boleh memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kalau saat ini di dalam ibadah kami ini, walaupun kami adakan secara online, tetapi biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini melalui pujian penyembahan kami, dan juga kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami sampaikan saat ini Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini. Mereka diberkati dengan firman Tuhan, mereka diberkati dengan puji-pujian, sehingga Tuhan setiap pribadi menyaksikan ibadah online ini mengalami kekuatan baru dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Urapi buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Allah jamah dan juga urapi setiap pribadi yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baik, salam bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tanggal 25 Desember kita kemarin telah merayakan yaitu ibadah ataupun perayaan Natal, di mana Natal adalah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ya. Setiap gereja, setiap orang-orang Kristen dimanapun berada, mereka menyadari setiap tanggal 25 Desember adalah merupakan hari Natal. Natal adalah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan bagi siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil tema tentang makna Natal, ya. Makna Natal, di mana kita semuanya masih dalam suasana Natal, ya. Kita semuanya masih mungkin ada yang saat ini ada yang mudik, ya, kembali ke kampung halaman, mungkin mereka pada merantau di kota-kota besar ataupun mungkin bepergian ke sebuah daerah dan lain sebagainya. Mereka merayakan Natal, ingin bersama-sama dengan keluarga, dengan jadinya mereka ada istilahnya mudik kembali ke tempat di mana dia berada, di mana keluarganya ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makna Natal di dalam kehidupan manusia itu adalah berbicara bahwa Natal harus memiliki arti di dalam kehidupan kita. Ya. Natal harus memiliki arti di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengartikan Natal adalah liburan, di mana mereka bisa refreshing, di mana orang-orang bisa mencari tempat-tempat objek wisata yang ada di Indonesia ini. Tetapi sesungguhnya makna Natal itu harus dimaknai dengan lebih dalam lagi, ya, lebih mendalam lagi. Tidak bisa diambil secara sepintas, Natalan, ya. Apalagi di masa-masa COVID seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dibatasi dengan aturan-aturan yang membuat kita tidak leluasa untuk mungkin kita pergi ataupun kita mungkin saat ini mau melakukan perjalanan. Ya, di masa COVID-19 ini banyak gereja-gereja juga mungkin ada yang membatasi di dalam pelaksanaan perayaan Natal.
Mungkin di sebelum ada COVID, orang merayakan Natal dihadiri dengan banyak jemaat yang hadir, ya. Mereka mungkin sampai sebuah ruangan tidak muat dan lain sebagainya. Tetapi di masa COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merayakan Natal harus dibatasi dan dibatasi. Pembatasan ini bukan berbicara tentang pelarangan bagi kaum Nasrani ataupun orang Kristen untuk merayakan Natal, bukan. Tetapi pembatasan ini dilakukan demi untuk kelangsungan hidup manusia supaya bisa mengantisipasi ataupun menekan penyebaran COVID-19. Belum lama bangsa Indonesia harus berjuang melawan varian Delta. Sekarang mulai masuk lagi yang disebut varian Omicron, ya, yang tingkat penyebarannya lebih cepat. Jadi di dalam perayaan Natal di tahun-tahun ini kita harus dibatasi dengan sebuah aturan, tetapi itu bukan bicara pelarangan, tetapi itu bicara tentang bagaimana kita mengantisipasi yaitu COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Baik, saat ini saya akan berbicara tentang makna Natal, ya. Dengan suasana masih Natal, saya mengucapkan Merry Christmas, ya. Selamat Natal bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah damai Natal selalu menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dua hal yang mau kita akan bahas berkaitan dengan makna Natal. Makna Natal yang pertama, ya, makna Natal yang pertama adalah menjelmanya Allah menjadi manusia. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan untuk memperkuat bahwa makna Natal adalah menjelmanya Allah menjadi manusia adalah di dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ayat pertama tadi firman itu adalah Allah. Berarti firman itu, kata-kata itu adalah suara Allah, pribadi Allah. Di dalam ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Firman itu, Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini berbicara bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia. Di dalam ayat 1 firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian bahwa makna Natal adalah menjelmanya Allah menjadi manusia. Kenapa Allah sebagai pribadi pencipta alam semesta, pencipta manusia dan segala isinya, kenapa Allah tidak langsung saja turun menemui manusia ataupun bertemu manusia? Dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ataupun jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat menyaksikan tayangan ini, dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Allah tidak bisa secara langsung bertemu dengan manusia. Sebab ketika manusia melihat Allah, maka manusia ini tidak akan pernah sanggup dan tahan, bahkan bisa mati. Begitu dahsyatnya Allah yang kita sembah. Dengan segala otoritasnya, dengan segala kemahakuasaannya, sampai manusia pun tidak bisa, tidak sanggup untuk melihat Allah. Dengan demikian, bagaimana dengan kapasitas manusia yang tidak bisa melihat Allah? Dan supaya bisa bertemu dengan Allah, maka Allah yang mempunyai inisiatif. Allah yang memikirkan bagaimana caranya supaya manusia bisa melihat Allah. Yaitu dengan cara Allah harus menjadi manusia. Dengan Allah menjadi manusia, semua apa yang ada di dalam diri manusia itu juga ada di dalam Allah ketika menjadi manusia.
maka manusia bisa bertemu dengan Allah. Maka manusia bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Maka manusia bisa bertatapan langsung dengan Allah. Natal memiliki makna yaitu bahwa menjelmanya Allah menjadi manusia. Sebab ketika Allah tidak bisa bertemu dengan manusia, ya, ataupun ketika Allah dengan kemahakuasaannya, maka Allah tidak bisa ditemui. Di dalam perjanjian lama, Allah sendiri ketika dia harus berkomunikasi dengan orang-orang pilihannya, ya, orang-orang pilihannya, apa yang terjadi? Allah memakai caranya yang tidak secara wujud pribadinya atau secara tidak langsung dirinya, itu yang berkomunikasi. Musa bertemu dengan Allah. Di situ Allah tidak secara langsung memperlihatkan dirinya sebagai Allah, sebagai pribadinya, tetapi dia melihat semak belukar yang terbakar. Ya. Ketika Abraham, ya, Abraham dan Sarai akan dikaruniai seorang putra. Itu juga Allah bertemu kepada Abraham dan Sarai tidak secara langsung, tetapi dia pakai malaikatnya untuk menyampaikan pesan itu. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, makna Natal adalah menjelmanya Allah menjadi manusia. Mungkin kita sering melihat ataupun mendengar yaitu tentang perumpamaan. Bagaimana ketika seseorang mau mengingatkan binatang ataupun mungkin semut yang ada di ambang jurang ataupun di pinggir jurang. Kalau kita berbicara sebagai manusia, maka semut tidak akan paham bahwa dia dalam bahaya. Kita mau teriak, semut jangan ada di situ, sebab di situ adalah jurang yang kalau kamu jatuh ataupun kalau semut jatuh, maka akan mencelakakan semut itu. Tidak bisa manusia berkomunikasi seperti itu. Untuk mengingatkan semut, manusia harus menjadi semut sehingga bisa berkomunikasi. Dengan demikian bahwa Allah menjelma menjadi manusia, disitulah terjadi interaksi secara langsung antara manusia dengan Allah. Disitulah manusia bisa berdoa ataupun bertatap muka dengan Allah. Kenapa? Karena Allah telah menjelma menjadi sosok manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam diri Allah, dalam rupa manusia, dalam rupa yaitu Yesus Kristus, tidak ada batasan-batasan lagi. Karena secara derajat dan secara keadaan adalah sama persis. Yesus juga merasakan sakit. Yesus juga harus makan. Yesus juga harus bekerja. Sama persis dengan apa ataupun aktivitas yang dilakukan manusia. Sehingga dari situlah Allah dan manusia bisa berkomunikasi secara langsung. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini firman itu adalah Allah sendiri. Dan dipertegas di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Makanya ketika kita melihat dari ayat ini, kita jadi sadar bahwa makna Natal adalah menjelmanya Allah menjadi manusia. Bagaimana Allah punya misi yang begitu besar untuk manusia ciptaannya. Bagaimana Allah harus berkomunikasi langsung dengan manusia. Bagaimana Allah harus membangun hubungan secara langsung dengan manusia. Tetapi dalam konteks penjelmaan Allah menjadi manusia ini, ya,
Allah menjelma menjadi manusia ini, akhirnya banyak orang yang meragukan bahwa Kristus ataupun Yesus adalah Tuhan. Manusia meragukan hal itu. Masa si Allah itu mati? Masa si Allah itu harus dilahirkan melalui seorang perempuan ataupun Maria? Itu bukan Allah, itu adalah manusia. Tetapi saya mau sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita berbicara seperti itu berarti kita sedang membatasi Allah kita. Bahwa Allah kita itu tidak sanggup melakukan sesuatu hal yang seolah-olah di luar nalar daripada manusia. Allah mau menjelma secara langsung jadi manusia bisa. Allah mau yaitu secara dari surga, dari tahtanya langsung turun ke dunia juga bisa. Tidak perlu menyerupai manusia. Tetapi dalam konteks perjanjian lama kita banyak melihat bagaimana firman Tuhan berbicara. Ketika orang melihat Allah mereka tidak sanggup. Cahaya kemuliaan Allah tidak sanggup dipandang oleh manusia. Manusia tidak sanggup melihat Allah. Kekudusan Allah itu begitu dahsyat. Orang tidak sanggup. Makanya untuk membuat supaya manusia sanggup, Allah harus merubah dirinya menjadi manusia. Itu bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Mau dia langsung turun ke dunia ketemu manusia bisa. Mau menyerupai apapun bisa. Tetapi ketika Allah dengan otoritas penuhnya tidak mengosongkan dirinya terlebih dahulu, manusia mustahil bisa bertemu dengan Allah. Sebab Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah dahsyat. Tidak bisa. Makanya Allah merubah dirinya menjadi manusia. Ini adalah makna Natal yang pertama, bahwa makna Natal adalah menjelmanya Allah menjadi manusia. Makna Natal yang kedua, ya, makna Natal yang kedua, bahwa makna Natal itu adalah memberikan kepastian, bahwa Natal itu memberikan kepastian akan keselamatan manusia. Makna daripada Natal itu adalah memberikan kepastian akan keselamatan manusia. Ayat yang ke Lukas 2 ayat 11 saya akan bacakan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan kehidupan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka berpikir setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keselamatan itu jelas dalam konteks Alkitab. Adalah ketika korban penebus salah, korban penebus dosa, ya, itu dilakukan maka orang diampuni. Korban penebus ini, korban-korban itu harus dilakukan. Ketika manusia ada kesalahan, maka korban itulah solusi bagi manusia itu untuk bisa selamat ataupun terlepas dari dosa. Tetapi setelah sekian lama terjadi kekosongan yang ada di dalam dunia. Tidak jelas lagi nabi siapa, utusan siapa lagi ini. Ya. Siapa lagi orang-orang yang memberitakan firman, tidak ada lagi. Dalam masa kekosongan inilah, ya, masa kekosongan inilah manusia tidak memiliki kepastian keselamatan. Mereka tidak tahu lagi keselamatan itu harus seperti apa.
Manusia supaya diselamatkan harus seperti apa? Ketika manusia melakukan dosa supaya bisa diampuni dosanya, manusia tidak tahu harus seperti apa di masa kekosongan ini. Ya. Masa intertestamental adalah masa kekosongan. Manusia tidak tahu lagi di masa-masa para nabi, para imam, ya. Mereka di dalam perjanjian lama itu sudah jelas. Kamu melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, kamu harus melakukan ataupun harus mempersembahkan korban ini. Para imam harus menyelenggarakan korban itu untuk korban penebus dosa. Dan ketika korban itu telah dilakukan, maka manusia ini terampuni dosanya. Itu zaman para imam, para hakim, zaman para nabi. Mereka masih pada tahu ketika dosa terjadi, pelanggaran terjadi, mereka masih pada tahu apa yang harus dilakukan supaya mengalami penebusan dalam dirinya. Tetapi di masa kekosongan ini, manusia tidak lagi tahu bagaimana supaya dia bisa ditebus dosanya. Bagaimana supaya dia bisa terselamatkan. Tidak tahu. Jadi tidak ada kepastian bagi manusia bagaimana hidupnya supaya ketika dia mati nanti. Bagaimana hidupnya ketika dia penuh dengan dosa. Manusia tidak memiliki, tidak tahu kepastian akan hidupnya. Tetapi pada saat peristiwa Natal itulah terbukalah sebuah kepastian akan keselamatan manusia itu bagaimana caranya. Supaya manusia itu ditebus bagaimana caranya. Supaya manusia itu bisa memperoleh hidup yang kekal bagaimana caranya. Itu terjadi setelah peristiwa Natal. Dari masa kekosongan ini tidak tahu berapa lama. Jeda waktu ataupun jangka waktu kekosongan sampai munculnya Injil. Munculnya perjanjian baru, munculnya yaitu pribadi Yesus yang lahir ke dalam dunia. Itu ada kurun waktu yang begitu panjang. Makanya bertanya manusia yang di masa kekosongan ini, bagaimana cara mengabdikan dirinya, bagaimana beribadahnya, bagaimana untuk penebusan dosanya. Mereka tidak tahu menyembah siapa. Allahnya siapa dalam masa kekosongan ini. Tiba-tiba setelah sekian lama, jeda waktu yang begitu lama, setelah masa kekosongan muncullah perjanjian baru. Di situ ada peristiwa yang disebut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka ayat ini di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini jaminan-jaminan yang pasti setelah masa kekosongan. Setelah muncul pribadi Yesus, itulah kepastian manusia menjadi jelas. Makanya makna Natal itu adalah memberikan kepastian akan keselamatan manusia. Manusia semakin terbuka, manusia semakin tahu bagaimana dia harus melakukan ataupun bagaimana manusia harus berbuat dan kerjakan supaya dia bisa ditebus dosanya dan memperoleh keselamatan. Natal telah memberi jawaban bagi kekosongan di masa intertestamental. Ya. Yesus lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Ya. Juru adalah ahli, profesional di bidangnya. Ya. Jadi dengan demikian ketika Yesus sebagai juru selamat, dialah Yesus inilah ahlinya, profesionalnya untuk menyelamatkan manusia. Oknumnya, pribadinya yang bisa membuat manusia itu bisa diselamatkan. Itu adalah Yesus.
Karena juru selamat. Kalau di Indonesia, hampir setiap gunung yang ada di Indonesia, hampir di setiap tempat-tempat yang mungkin katanya dikeramatkan, itu selalu ada dibilang juru kuncinya. Selalu ada orang, siapa juru kunci di tempat ini? Siapa juru kunci di gunung ini? Seolah-olah juru kunci ini adalah orang yang tahu persis tata cara, ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh manusia yang mau berkunjung ke tempat itu supaya tidak mengalami malapetaka, tidak mengalami musibah, maka juru kunci ini akan menjelaskan caranya. Kamu kalau masuk sini nggak boleh begini. Juru kunci itu menguasai sepenuhnya apa yang pasti dan harus dilakukan manusia di tempat yang konon katanya keramat. Itu juru kunci. Tetapi ini Yesus adalah juru selamat, berarti dengan demikian Yesus itu menguasai, mengerti, tahu caranya apa yang harus manusia lakukan supaya bisa selamat masuk di dalam kekekalan hidup. Yesus adalah jawaban itu. Yesus adalah jawaban itu. Kalau ada orang yang mungkin berpikir bahwa saya akan selamat menurut cara saya sendiri, ya itu terserah orang itu. Saya akan selamat dengan cara melakukan ritual-ritual demikian, ya itu terserah orang itu. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda hanya bisa selamat masuk di dalam kerajaan surga ketika Anda beriman dan percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Di dalam kehidupan kita ini hanya ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita untuk sampai kepada kekekalan hidup, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada itu tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Bahkan untuk membuat manusia untuk bisa diselamatkan, Yesus tahu caranya. Caranya bagaimana? Di mana manusia modern ini sudah tidak lagi untuk melaksanakan korban penebusan, tidak ada lagi. Ya. Dalam perjanjian lama, setiap orang harus memotong domba, memotong lembu, memotong merpati untuk penebus dosa sesuai dengan kemampuannya. Di zaman modern tidak ada itu. Dalam konteks di dalam iman Kristen. Makanya Yesus tahu caranya supaya manusia ini bisa diselamatkan, yaitu menjadikan dirinya sebagai korban penebus dosa. Korban sekali yang berlaku untuk selama-lamanya. Manusia di dalam kekristenan tidak perlu lagi harus motong kambing, tidak perlu lagi harus motong domba, tidak perlu lagi harus motong lembu untuk diselamatkan. Tidak perlu lagi motong merpati, tidak perlu lagi motong burung terkukur, tidak perlu lagi di dalam kekristenan. Sebab semua itu telah digantikan oleh sosok yang disebut yaitu Kristus Tuhan yang telah lahir ke dalam dunia dalam peristiwa Natal. Dia telah menjadi pengganti dari korban itu. Dia menjadikan dirinya sebagai korban penebus dosa. Supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang dicari manusia dalam dunia ini? Harta betul, untuk kebutuhan, untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan kekal di masa yang akan datang, manusia harus mencari Yesus. Manusia harus mencari Tuhan supaya mereka bisa diselamatkan. Berbahagialah bagi orang-orang Kristen, berbahagialah bagi orang-orang yang saat ini sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertahankan iman itu, pertahankan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sebab dengan demikian,
engkau memiliki kepastian akan keselamatan itu. Makna Natal adalah memberikan kepastian akan keselamatan manusia. Kita tidak lagi hidup di zaman kekosongan. Kita tidak lagi hidup di zaman yang abu-abu. Kita tidak lagi hidup di zaman yang bertanya-tanya apakah mungkinkah atau di mana cara kita menyelamatkan. Di dalam kehidupan kita sudah hidup di zaman kepastian. Teknologi semakin canggih, media massa semakin luar biasa. Anda tidak akan pernah kekurangan informasi untuk menemukan kebenaran-kebenaran itu. Tidak akan pernah kekurangan informasi. Internet sampai ke pelosok-pelosok. Jadi sangat mustahil zaman sekarang ini tidak ada orang yang bisa membaca ataupun mengerti firman Tuhan. Zaman dulu oke lah, orang-orang di pelosok agak pedalaman gitu, ya, tidak tahu kabar keselamatan, tidak tahu kabar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di zaman sekarang mustahil, gak mungkin. Pasti setiap telinga manusia yang ada di dunia ini, kalau mau cari kebenaran, sangat mudah. Sangat mudah. Akses YouTube bisa. Ataupun mungkin media-media yang lain, kita bisa menemukan kebenaran itu. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang makna Natal. Ya, makna Natal adalah menjelmanya Allah menjadi manusia. Allah yang sebagai pribadi yang luar biasa, pencipta alam semesta dan segala isinya dengan segala kemahakuasaan, kekudusan, kesucian, kedahsyatannya. Dia merelakan mengosongkan dirinya untuk menjadi rupa manusia demi untuk bisa bertemu dengan ciptaannya, demi untuk bisa menyelamatkan umat ciptaannya. Makna Natal adalah memberikan kepastian akan keselamatan manusia. Kita sudah hidup di zaman modern di mana kita tahu persis kepastian keselamatan itu ada di dalam siapa? Yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Yesus Kristus berarti dia adalah Tuhan. Telah lahir untuk menjadi jawaban di dalam kekosongan, yaitu apa? Keselamatan hidup. Baik, puji Tuhan bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Siapapun yang saat ini menyaksikan tayangan ini, mari kita saat ini memaknai Natal bukan hanya sebagai momen yang tiap tahun harus kita rayakan, tetapi kita harus memiliki, yaitu memaknai Natal bahwa ada nilai, ada arti yang luar biasa di Natal itu. Selama ini orang cuman taunya apa? Natal itu adalah Yesus lahir. Natal itu adalah liburan. Natal itu tuh adalah mungkin mudik, ibadah di keluarga. Tidak. Kita harus semakin memaknai Natal dengan sungguh-sungguh, supaya kita ngerti makna Natal yang sesungguhnya. Ini adalah 2 poin berkaitan dengan makna Natal hari ini. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini. Hidupmu diberkati dan hidupmu diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah itu dan jadikan Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka kekekalan, keselamatan menjadi milik kita. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan saat ini. Kami tahu Tuhan, mungkin firman Tuhan tidak begitu sempurna. Tetapi Roh Kudus Allah, mari Engkau bekerja di dalam setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini, supaya mereka diberkati dengan firman Tuhan lebih lagi. Roh Kudus Allah akan membuka hatinya sehingga setiap orang semakin mengerti daripada firman Tuhan. Semakin diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Allah tetap akan semakin membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Berkati buat bangsa kami Tuhan.
di mana bangsa kami masih harus tetap berjuang melawan wabah ataupun virus corona. Varian baru yaitu varian Omicron yang melanda Indonesia. Ada beberapa orang yang mulai terjangkit virus COVID-19 ini. Mari Tuhan, lawatan-Mu nyata, jamah, dan berkatilah bangsa kami, supaya virus Omicron ini ataupun COVID-19 varian Omicron ini lenyap dan enyah dari bangsa Indonesia. Kami memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan ada Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara ajaib untuk bangsa kami, untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu akan mengakhiri buat ibadah ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan ada dalam setiap kami semuanya. Dan Tuhan akan memberkati bagi setiap orang yang saat ini mengalami pergumulan. Setiap orang yang saat ini sedang bertanya-tanya tentang keselamatan. Setiap orang yang sedang mempertanyakan tentang kekekalan hidupnya, masa depannya nanti. Bagaimana? Biarlah firman Tuhan hari ini telah menjawab itu. Mereka telah menemukan Yesus. Mereka telah mengerti bahwa hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa manusia sampai kepada kekekalan hidup, yaitu hidup kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam kuat kuasa-Mu, dan kami akhiri buat ibadah online kami hari ini. Mari bagi jemaat Tuhan dan siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah hidup Anda diberkati dengan Tuhan. Dan sampai ketemu lagi di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.